Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu apa? Tetap berpikir logis dan juga tetap berpikir serta selalu berpikir sistematis. Jadi mau ngupdate aja nih, ada beberapa hal ya, kejadian lah, berita lah gitu ya. Yang pertama itu Marcus Rashford di Instagramnya ya, dia memposting bahwa dia lagi latihan. Jadi yang pertama lagi latihan drilling gitu ya, drilling shooting ke gawang dengan ada pelatih. Ya biasa dia nyewa kiper juga biasanya begitu kalau latihan sendiri, karena kan dia juga saat ini nggak dipanggil di timnas, jadi dia menggunakan waktunya untuk berlatih. Yang hari pertama itu dia lagi latihan drilling untuk shooting dan finishing gitu. Ya bagus sih finishingnya saat itu. Ya cuman kan ada juga banyak yang komentar, ya iyalah backnya nggak ada lagi nendang gitu kan. Karena pada saat di lapangan kan beda gitu ya mentalnya. Terus pressure dari penonton, belum lagi dia ngeliat sosial media yang kalian itu, ya mungkin termasuk gue juga sih yang mengkritik dia gitu. Cuman kalau gue kan masih dalam bahasa yang ya membangun lah, cuma kan banyak banget yang dengan bahasa-bahasa kasar gitu kan ya. Jadi itu satu hari pertama latihan dia. Terus hari kedua sepertinya dia lagi latihan membentuk otot ya gitu ya. Karena kan kalau lu sebagai pemain ya otot adalah penopangnya, apalagi di zaman era sepak bola modern saat ini gitu. Jadi dia kayak berlatih tinju gitu, latihan perutnya, terus latihan tinju. Mungkin kalau latihan tinju itu gue rasa untuk melatih refleks sih, karena banyak kan latihan-latihan tinju itu gue pernah gitu datang ke ada yang gue kenal, punya sasana boxing gitu, sasana tinju. Ya memang petinju itu kebanyakan dilatih kayak untuk reaktifnya gitu ya, reaksinya. Apakah reactionnya dia itu bagus apa enggak, ya itu kan karena kan petinju itu kan harus butuh konsentrasi. Ya dia mengambil porsi latihan seperti itu. Jadi ya bisa jadi untuk refleksnya sama decisionnya nih, melatih decisionnya. Kan selama ini kan kita mengkritisi dia kan karena decisionnya dia kan. Saatnya bola ditendang mestinya pelan aja, ditendang kenceng. Placing malah lurus. Kadang-kadang giliran mau placing, melencengnya kemana. Giliran mau disuruh umpan, malah nggak diumpan, nggak dipasing ke temennya. Temennya posisinya lagi nggak enak, justru dipasing. Nah mungkin ini salah satu bentuk ya melatih refleksnya dia dan yang melatih decisionnya dia. Menurut gue gimana? Kalau menurut gue sih ya tetap jawabannya adalah ya buktikan di lapangan gitu. Kan dia baru menyewa PR ya, public relation, yang juga membentuk atau mengembalikan image-nya David Beckham yang pernah gue ceritain juga pada saat after Piala Dunia 98. Jadi sekarang juga PR kantornya ini, kantor public relation ini juga dipakai oleh Marcus Rashford. Ya jelas itu pasti PR karena syutingnya aja, nge-shoot kameranya aja niat gitu kan. Udah kayak di film gitu. Bukan pakai HP, bukan, ini udah benar-benar pakai kamera profesional. Jadi ini ya bentuk public relationnya dia gitu loh. Oke, mungkin satu ada pesan yang dia ingin sampaikan bahwa ya gue bener-bener komitmen gitu untuk ya gue nggak dijual nih tahun ini nih ya, karena kan gue sendiri berharap dia sebenarnya dijual gitu. Gue merasa ingin menyatakan dirinya kepada fans, pada publik gitu bahwa ya gue berkomitmen untuk gue tetap berada di Manchester United, memberikan kontribusi terbaik gue gitu. Walaupun sih seharusnya ya dengan umur sekian sih ya dia nggak perlu lagi dengan PR seperti itu, untuk apalagi untuk menunjukkan latihannya gitu. Apa selama ini lu nggak pernah latihan gitu ya? Karena gue pernah bilang gitu loh, Rashford ini tahun ini 27, bulan depan ya, Oktober tuh dia 27 gitu loh. Dan gue dari awal kan selalu bilang bahwa ya ini seharusnya, ini mungkin udah mentok dia gitu loh. Udah mentok, kapabilitasnya, skillnya udah mentok. Ya menurut gue sih kemarin dijual aja. Cuman satu, mungkin karena ini anak lokal, makanya dibilang bupati Manchester, atau ya sebenarnya Ten Hag atau Ruud van Nistelrooy juga masih punya kepercayaan sama dia gitu loh. Dan Ineos juga bisa jadi ya nggak mau terlalu banyak cuci gudang.
Gue selalu bilang bahwa pemain Manchester United itu selalu ya sebelum umur 26 itu udah dalam peak performance-nya gitu loh. Seorang Gary Neville, seorang David Beckham itu menjuarai treble winner itu pada umur 24 tahun gitu. Wayne Rooney itu juara champion pada umur 23 tahun, 23 tahun. Cristiano Ronaldo itu pada umur 23 tahun. Itu loh. Bahkan seorang Patrice Evra tuh 27 tahun malah. Vidic itu 26 tahun. Kalau mau ngomong lagi balik itu Roy Keane, si Andy Cole, Dwight York tuh kan hampir seumuran tuh 27 tahun. Mereka udah juara treble gitu. Jadi menurut gue sih seharusnya ya bener kayak keputusan kayak McTominay, kalau udah umur 26, 27 dilihat prestasinya gitu-gitu aja, ya seharusnya dijual gitu. Makanya gue kemarin juga selalu berpendapat bahwa Marcus Rashford ini seharusnya udah emang dijual. Tapi ya dia nunjukin komitmen ini. Apakah ini hanya PR? Ya kita nggak tahu ya. Apakah dia tulus dan berkomitmen? Ya gue nggak bisa jawab sekarang. Jawabannya adalah apa yang lo lakukan di lapangan gitu loh. Gue pengen lihat nih setelah latihan ini. Ini kan sebenarnya jadi beban juga buat dia kan. Lo udah nunjukin lo latihan nih, latihan gaya tinju lah, latihan drilling, shooting, finishing, tapi kan tetap aja publik, fans, media itu menunggunya di lapangan. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, gue juga mau coba lurusin juga sih, membantu luruskan gitu ya, bahwa ini frame media terhadap Erik ten Hag ini bener-bener ya gue bilang sih jahat gitu ya. Jadi kemarin itu kan selama international break si Erik ten Hag nih pulang kampung di Utrecht sana. Jadi dia ada pertandingan testimonial. Gue kurang tahu sih pertandingan testimonial untuk dia dan mungkin untuk beberapa orang kali ya. Jadi dalam pertandingan itu ada dia lagi videonya, dia lagi speech gitu di dressing room. Terus bermain itu ada 2 tim gitu ya, tim 1, tim 2 gitulah ya. Jadi tim 1, tim 2 ini sebenarnya pemainnya ganti-gantian gitu loh. Dia ada yang tim 2 jadi ke tim 1 pas babak kedua atau mungkin menit ke 60-70, sebaliknya juga gitu. Tim 1 ada yang balik ke tim 2. Jadi tim 1 itu sebenarnya udah menang 1-0, terus 2-0, terus habis itu 2-1 gitu. Karena ada gol dari yang diciptakan oleh pemain tim 1 yang ke tim 2 gitu. Paham ya? Tapi media itu nggak tahu kenapa cuma ngelihat dari gol terakhirnya doang, langsung dengan framing, wah Ten Hag 3 kali kalah berturut-turut gitu. Sampai ada judul tuh yang mengatakan bahwa Ten Hag itu udah teridentik dengan kalah gitu. Atau ya ampun Ten Hag di acara testimonialnya aja dia kalah gitu. Jadi ada framing bahwa si Ten Hag ini the biggest loser gitu, pecundang sejati gitu. Maksud gue ini loh yang gue lihat bahwa ini kan framing media kan udah terlalu jahat ya menurut gue sih ya. Ya harusnya lah, bukan menurut gue, dan lo mesti ngelihat dengan clear gitu loh. Ini kan framing media udah sangat terlalu jahat menurut gue ya. Dan mereka tuh cari berita, nggak penting Lionel Messi besok main lawan Kolombia tuh nggak penting. Cristiano Ronaldo ngegolin ke 900 tuh nggak penting, nggak bikin duit, cuma tahu doang orang. Oh iya, paling fans-fans yang Cristiano Ronaldo sama Messi doang berdebat gitu di media, nggak ada hype-nya. Tapi kalau udah Manchester United, Erik ten Hag, Marcus Rashford, pemain-pemain Manchester United itu, wow. Ya itu yang gue bilang, framing media itu yang harus kita, ya bener-bener fans itu jangan jadi terpancing, jangan jadi tergembosi, jangan jadi terpengaruhi gitu. Langsung lo ada yang mungkin bikin jokes gitu, terus bilang itu badut lah apa segala macam. Lu lihat segitu jahatnya framing terhadap manajer kita. Dia masih manajer kita loh, ya. Lu harus terima itu, harus camkan itu, ya lu harus tanamkan itu gitu, dan lu harus ya bener-bener lo bela itu gitu. Dia masih manajer kita, nggak bisa lo pungkirin gitu loh. Masa kalau lu seorang fans ya lu anggap aja lah keluarga gitu, keluarga kita gitu ya. Ya om lu gitu dihina-hina gitu kan lu juga tersinggung dong sebenarnya gitu ya. Kalau emang lu bener bagian dari keluarga gitu.
ya kan? Ya ini sama juga kalau memang kita bagian dari penggemar atau fans Manchester United dan dalam satu kesatuan, supporter itu kan dalam satu kesatuan klub juga sebenarnya secara organisasi. Ya kita harusnya juga jangan cepat terprovokasi gitu, tergembosi dengan berita-berita yang kayak gini. Ya. Jadi menurut gua ini adalah satu framing yang jahat dan kita harus fight ya untuk hal-hal seperti ini. Ya semoga teman-teman juga ikutan sama gue gitu. Berita terakhir adalah Leny Yoro udah bisa lepas tongkat katanya ya. Jadi mungkin udah mulai masa pemulihan after operasi. Jadi kemarin kan pasca operasi, sekarang udah mulai pemulihan untuk cedera gitu ya. Karena dia udah bisa lepas tongkat. Jadi diperkirakan bulan depan ya, Oktober ya. Cuman sekarang sejak dari dia kemarin terakhir lawan Arsenal ya, kalau nggak salah, itu dia cedera ya sebulan gitu. Terus cepat sembuhnya. Lu masih nyalahin dokter dari Arsenal? Hah? Makanya selalulah berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.